Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Adimas Permana dengan NPM 2024 465 00007. Kali ini saya akan membahas tentang filsafat ilmu, di mana ini memiliki 4 cabang, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan aksiologi terbagi menjadi dua, yaitu aksiologi etika dan aksiologi estetika. Dan kita bahas dalam suatu ilmu desain. Yang pertama akan kita bahas adalah ontologi dalam desain, dalam ilmu desain. Ontologi itu berasal dari kata Yunani yang onto itu artinya ada dan logos artinya ilmu atau akal. Dalam ilmu filsafat ini berarti membahas tentang keberadaan ataupun eksistensi. Dalam cabang ilmu desain ini mengkaji apa yang ada dalam ranah desain, baik dari proses maupun hasilnya. Dalam desain sebagai proses, di dalamnya terdapat dua aspek penting. Yang pertama adalah proses kreatif, di mana kita mengubah atau mencipta hal yang baru yang belum pernah kita buat. Dan aspek kedua adalah proses ekonomis atau fungsional, yaitu memenuhi kebutuhan yang tertentu. Dan desain dalam sebagai hasil, isinya adalah desain tidak hanya menghasilkan benda, tetapi benda yang dirancang secara sengaja untuk memenuhi fungsi tertentu. Maka, sebuah benda desain bukan hanya objek material, tapi juga objek sosial. Artinya, benda hasil desain lahir dari interaksi sosial. Hasil negosiasi kebutuhan antara berbagai pihak, misalnya produsen, desainer, dan juga konsumen. Ontologi ilmu desain adalah kajian yang membahas tentang keberadaan desain sebagai yang pertama itu adalah proses kreatif atau dan ekonomis untuk menjawab kebutuhan. Lalu benda hasil desain dan entitas sosial atau material yang tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya, tapi juga dari konteks sosial yang melahirkannya. Dengan kata lain, desain bukan hanya sekadar objek visual atau estetik, tapi sebuah entitas hidup dalam jaringan sosial, budaya, dan kebutuhan manusia tentunya. Yang akan kita bahas adalah tentang epistemologi ilmu desain. Hubungan ilmu desain dengan disiplin lain menunjukkan bahwa ilmu desain berada di titik temu antara berbagai cabang keilmuan, yaitu humaniora atau humanitis. Apa sih humaniora itu? Humaniora adalah memberi dasar dan pemahaman makna, simbol, nilai, dan estetika dalam desain. Desain mengadopsi prinsip dari filsafat, seni, sejarah, budaya, dan etika untuk memenuhi konteks makna dan identitas dalam sebuah karya. Contohnya yaitu semiotika visual, narasi visual, dan etika desain. Yang kedua adalah ilmu sosial atau social science. Menjadi landasan bagi pendekatan empatik dan partisipatif dalam desain. Menyumbangkan wawasan tentang perilaku manusia, pola interaksi, dan dinamika sosial yang mempengaruhi proses merancang. Contoh kontribusi dalam ilmu sosial ini adalah observasi partisipatif dan wawancara. Yang ketiga ini adalah ilmu alam atau natural science. Berkontribusi pada pemahaman terhadap sifat material, prinsip ergonomi, persepsi indrawi, dan respons biologis terhadap bentuk dan warna. Desain memanfaatkan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan produk yang aman, nyaman, dan fungsional. Contoh kontribusinya adalah persepsi visual, akustik, pencahayaan alami. Keempat adalah matematika. Membantu dalam aspek presisi, proporsi, geometri, dan struktur dalam desain visual maupun desain produk. Desain grafis dan arsitektur, misalnya, sangat bergantung pada keteraturan matematis. Contoh kontribusinya adalah grid system, peraturan dimensi, rasio emas, dan komposisi desain. Dan yang kelima adalah teknik atau engineering. Adalah memberi fondasi bagi aspek fungsional dalam performatif dan produk atau sistem desain. Desain bekerjasama erat dengan teknik dalam membuat solusi yang dapat direalisasikan secara terstruktur. Contoh kontribusinya adalah bahan dan manufaktur, teknologi digital,
desain sistem, dan UX atau UI berbasis perangkat. Dan yang keenam adalah seni dan estetika atau art and aesthetic. Menjadi akar ekspresif dan kreatif dalam ilmu desain. Seni menyediakan kebebasan bentuk, imajinasi, dan juga kepekaan estetika yang menjadi dasar bagi proses perancangan, visual maupun produk. Estetika sebagai cabang filsafat memberikan kerangka konseptual untuk memahami pengalaman keindahan, harmoni, kontras, dan ekspresi. Contoh kontribusinya adalah teori warna dan komposisi, prinsip visual yang berisikan kontras, kesatuan, dan irama. Kemudian adalah gaya artistik. Ilmu desain adalah medan multidisipliner yang menjembatani eksplorasi estetik, pemaknaan budaya dan simbolik, interaksi manusia dan dinamika sosial, logika dan struktur matematis, prinsip teknis dan performatif, dan kemudian pemahaman ilmiah terhadap materi dan persepsi. Inilah yang membuat ilmu desain itu unik. Tidak bisa hidup di dalam satu dunia saja, itu tidak cukup hidup di dalam satu dunia saja. Desain adalah jembatan antar dunia, dan justru dari persilangan itulah muncul solusi yang fungsional sekaligus bermakna. Hal ini tercermin dari cara desain mengkonstruksi pengetahuan dan menghasilkan solusi melalui berbagai tahapan. Seperti yang pertama adalah empati. Ilmu desain menuntut desainer untuk berempati dengan melalui observasi, interaksi, dan juga keterlibatan langsung. Ini adalah pendekatan intersubjektif, berbeda dari sains tradisional yang cenderung objektif dan memisahkan subjek dan objek. Yang kedua adalah definisi masalah. Desainer mendefinisikan masalah dari sudut pandang pengguna. Kegiatan ini bersifat praktis dan problem solving atau pemecah masalah, sekaligus melibatkan komunikasi dan diskusi. Yang kedua adalah eksplorasi ide. Desainer mengeksplorasikan solusi melalui brainstorming, riset, dan diskusi. Menggunakan metode seperti wawancara, observasi, kuesioner, FGD, hingga kajian literatur. Yang keempat adalah praktis reflektif. Seorang desainer membuat prototipe dari solusi yang dirancang, menguji solusi secara praktis dan reflektif. Bukan hanya teoritis, melibatkan ilmu teknik, agronomi, material, serta filsafat reflektif. Yang kelima adalah pendekatan eksperimental. Seorang desainer melakukan uji coba untuk melihat efektivitas solusi, menggunakan metode trial atau error, dan menghimpun umpan balik pengguna. Disinilah ilmu eksperimen, statistik atau user experience, dan evaluasi kinerja menjadi sangat penting. Poin ketiga yang akan kita bahas adalah aksiologi etika dalam ilmu desain. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam memahami dimensi etika dari desain adalah artefak. Pertama, artefak sebagai wahana nilai, value-laden artifacts. Desain bukan sekedar membuat objek visual atau produk fungsional, tetapi menghasilkan artefak, yakni benda hasil rancangan yang syarat nilai. Artinya, setiap karya desain membawa muatan moral, budaya, dan ideologis. Dalam penggunaannya, artefak desain membentuk, mengarahkan, atau bahkan memaksakan nilai-nilai tertentu. Dalam kehidupan sosial, misalnya desain iklan atau kemasan yang tidak netral, ia bisa memperkuat stereotip, memanipulasi persepsi, atau justru menyuarakan keadilan sosial. Yang kedua ini adalah tentang hierarki dalam kebudayaan. Desain selalu berada dalam konteks kebudayaan, dan setiap kebudayaan memiliki sistem nilai yang bertingkat atau hierarkis. Maka desainer harus peka nih, bahwa dalam sistem sosial, tidak semua nilai diposisikan setara. Nilai-nilai tertentu bisa lebih dominan. Misalnya adalah efisiensi di budaya industri, kesopanan di budaya timur. Dalam praktiknya, desain harus memilih nilai mana yang hendak diangkat atau diutamakan. Dan ini merupakan tindakan etis yang tidak bisa netral. Dan yang ketiga adalah relativisme budaya.
Karena desain beroperasi lintas konteks budaya, maka nilai-nilai dalam desain bisa sangat berbeda antar budaya, bahkan bisa berkonflik. Apa yang dianggap baik atau estetis di satu budaya bisa dianggap ofensif atau tidak etis di budaya lain. Oleh karena itu, desainer harus memahami relativitas budaya dan tidak memaksakan nilai satu budaya dengan norma universal. Ini menuntut sensitivitas lintas budaya dalam desain global. Dalam memahami dimensi etika dari desain, desainer perlu memahami bahwa yang pertama, desain selalu membawa nilai, baik disadari maupun tidak. Yang kedua, nilai-nilai tersebut beroperasi dalam sistem hierarkis yang mencerminkan budaya tertentu. Dan yang ketiga, relativitisme budaya menuntut kepekaan etis agar desain tidak menjadi alat penindas atau kesalahpahaman lintas budaya. Di poin aksiologi, tetapi kali ini kita akan membahas tentang aksiologi estetika dalam ilmu desain. Yang sebelumnya adalah aksiologi etika. 3 alasan utama mengapa estetika itu penting bagi desain. Yang pertama adalah mutu estetis. Memberikan pengalaman yang memuaskan. Estetika bukan hanya soal keindahan visual, tapi juga tentang kualitas pengalaman saat menggunakan benda. Artefak yang memiliki mutu estetis dapat meningkatkan kepuasan pengguna, menciptakan rasa nyaman, senang, bahkan bangga saat menggunakannya. Desain yang estetis menciptakan hubungan emosional dan psikologis yang positif antar pengguna dan objeknya. Yang kedua adalah respon estetis. Respon pertama terhadap benda. Dalam banyak kasus, reaksi estetis muncul sebelum penilaian rasional. Ketika seseorang melihat produk atau karya desain, kesan pertama biasanya adalah impresif visual. Apakah menarik, indah, harmonis? Ini berarti estetika sangat penting dalam menciptakan daya tarik awal yang bisa menentukan apakah seseorang akan melanjutkan interaksi atau tidak. Yang ketiga ini adalah keindahan, mengisyaratkan kualitas. Dalam banyak konteks, keindahan dipersepsi sebagai indikator mutu, bahwa jika suatu tampak rapi, proporsional, atau artistik, maka ia juga diasosiasikan dengan kualitas yang baik. Desain yang indah bisa menciptakan kesan profesional, dapat dipercaya, dan berkualitas tinggi, bahkan sebelum pengguna mencoba fungsinya. Dua perbedaan di dalam estetika, yang pertama adalah universal dan estetika partikular. Di dalam universal, ada nilai estetis yang bersifat universal itu. Misalnya golden ratio, simetri, fraktual. Umumnya dianggap indah dimanapun. Dan yang kedua adalah ada juga estetika yang berpartikular dan simbolik. Tergantung budaya dan konteks sosial, misalnya simbol religius atau motif etnik. Estetika itu penting dalam desain karena yang pertama adalah meningkatkan kualitas pengalaman pengguna. Kedua menjadi respon awal yang menentukan daya tarik desain, lalu membentuk persepsi terhadap kualitas objek tentunya. Estetika dalam desain bukan sekedar pemanis, tetapi bagian dari fungsi makna dan pengalaman. Dan penjelasan tentang filsafat ilmu dari ketiga cabang tersebut, yang pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, dan ketiga adalah aksiologi yang memiliki 2 cabang, yaitu aksiologi etika dan aksiologi estetika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.